Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ibadatal hajji wal qurban min sya'airillahil matin. والذي جعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العزيز. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pergunakan nikmat Allah kepada yang disenangi oleh si pemberi nikmat, Allah. Kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi hayat masih di kandung badan, kita isi sisa hidup kita ini kepada yang disenangi oleh Allah, kepada yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi dari waktu yang sangat terbatas ini yang ingin kita bicarakan, sampaikan, ialah menghadapi ujian Allah dan merasakan kebahagiaan ibadah haji. Hadirin yang berbahagia, lebih kurang 25 hari lagi, mudah-mudahan tidak keliru, 25 hari lagi kita akan didatangi oleh hari raya yang kita kenal dengan Aidil Adha, hari raya besar umat Islam.
25 hari lagi insyaallah. Dan puncak daripada Idul Adha itu ialah terletak pada ta'diyatu ibadatil haji, menunaikan ibadah haji. Itu puncaknya. Wa ra'su ibadatil haji al-wuquf di Arafah. Puncak daripada ibadah haji itu ialah wukuf di Arafah. Oleh kerana itu pada kesempatan yang sangat terbatas ini kita ingat antara lain tidak begitu banyak dalam Al-Quran ayat-ayat tentang haji. Tadi surah Al-Haji dibacakan. Surah salat tidak ada. Surah zakat tidak ada. Apalagi surah As-Siyam tidak ada. Tapi surah Al-Hajj ada. Kita yang hafiz kan kita jumpai ayatnya tadi dalam surah Al-Hajj al-ayah as-sabi'ah wal 20, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Serulah manusia menunaikan ibadah haji. Perintah ini tertuju kepada Sayyidina Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Ajaklah manusia untuk berhaji, menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu, akan datang ke Baitul Atiq itu, ke Baitullah itu. Ada yang dengan berjalan kaki, begitu rindunya ke sana. Ada yang dengan mempergunakan kenderaan, kenderaannya malah unta. Untanya kurus lagi, bermacam-macam. Dhamir ya'tina min kulli fajjin amid, mereka datang dari seluruh penjuru dunia yang amat jauh. Apa manfaatnya berhaji? Ini mudah-mudahan manfaatnya ini kita renungkan bersama, kita rebut di masa depan. Apa manfaatnya? Liyashhadu manafi'alahum. Mereka akan merasakan manfaat-manfaat untuk mereka. Tidak bisa dibayangkan di sini saja kalau tidak sampai ke sana. Oleh karena itu kita berniat, siapa tahu masa yang akan datang di tangan Allah. Kita yang hadir ini ada yang sudah 2 kali, 3 kali, mungkin ada yang 4 kali, ada yang mungkin belum sama sekali. Disampaikan Tuhan jugalah ke Haramain, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, liyashhadu manafi'alahum. Mereka akan merasakan manfaat-manfaat. Manafi' jama' dari manfaatun, banyak manfaat. Ya Allah, hadirin yang berbahagia, betapa sejuknya, indahnya, melekatnya hati kita beribadah di masjid raya kita yang indah ini. Tapi kalau kita beribadah di sana, ya Allah, lezat sekali beribadah. Bayangkan mula-mula kita memandang Baitul Atiq, Ka'bah. Bagaimana rasanya? Walaupun kita menengok gambar Ka'bah ada di dinding macam-macam bentuknya, tapi kalau sudah betul-betul langsung menengok Ka'bah, Baitul Atiq, di bumi ini ada 2, Baitul Atiq, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Di langit yang pertama ada Baitul Izzah, di langit yang ke-7 ada Baitul Ma'mur. Kita tidak akan bicara yang 3 bait itu, Baitul Atiq, Ka'bah. Ya Allah, tersentuhnya hati kita nengok Ka'bah. Tersentuhnya hati kita waktu nengok Multazam, pintu Ka'bah. Saya sendiri tahun 1979, maaf, diberi izin oleh Allah dalam rangka kita waktu itu MTQ nasional, MTQ internasional.
Ini ada qari-qari internasional kita di sini. 1979 saya wakil Indonesia bersama dengan teman saya Muhammad ZA. Apa maksud saya? Bukan hanya sekedar nengok multazam, meraba multazam, tapi kita bisa masuk ke dalam Ka'bah. Allahu Akbar. Diberi izin oleh yang memegang kunci Ka'bah waktu itu, suku Banu Syaibah. Kalau tidak dapat izin, bagaimanapun tidak bisa juga. Tentu biiznillah, dengan izin Allah masuk ke dalam Ka'bah. Ya Allah, kita di sentralnya kiblat umat Islam sedunia, berada di dalamnya kita. Kemana kita menghadap solat kalau sudah sampai di dalam? Allahu Akbar. Bayangkan, bukan kita mendewa-dewakan, tapi kesempatan untuk masuk ke Ka'bah ini. Ya Allah, ini liyashhadu manafi'a lahum, mereka akan merasakan manfaat untuk mereka. Panjang ceritanya, tak mungkin 1 jam ceritanya. Ya Rabbi, akan ketemu dengan Hijr Ismail, akan ketemu dengan makam Ibrahim, akan ketemu dengan apa yang disebut Jabal Rahmah, Gua Hira. Apalagi kita sampai ke Madinah Al-Munawwarah, akan sampai ke Raudah yang makbul untuk berdoa di Madinah, Masjid Nabawi, multazam kalau di Mekah. Ini 2 tempat, hai umat Islam, sampailah ke sana, karena ini tempat yang paling makbul untuk berdoa. Multazam di Mekah, Raudah di Madinah. Kita salat di samping makam Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Lubuk hati yang dalam, hati yang tulus, ikhlas, tahu kita maknanya. Ya Allah, zuk, perasaan, seolah-olah rasanya, hadirin yang terhormat, seolah-olah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini rasa, ini emosional batin kita. Lezat beribadah di sana. Ini liyashhadu manafi'a lahum, manfaat kita peroleh. Seolah-olah kita hadir ke sana itu menghadiri kongres internasional, karena seluruh umat Islam hadir di sana. Ini yang kita harapkan. Itu masa-masa yang lalu. Tapi sekarang bagaimana? Dari Asia, Amerika, Afrika, Australia hadir ke sana. Ya'tina min kulli fajjin 'amiqa. Ini berkah kita ke sana. Hadirin yang berbahagia, kita hadir ke sana merasakan lezatnya beribadah. Kita hadir ke sana seolah-olah menghadiri muktamar besar Islam. Namun keindahan-keindahan, kebahagiaan, keberkahan seperti itu banyak lagi. Kebahagiaan berhaji. Sampai detik ini sudah memasuki tahun yang kedua, tidak bisa kita merasakan kebahagiaan ibadah haji tersebut. La mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta. Tidak ada yang mencegah kalau Allah mengizinkan, dan tidak ada yang bisa mengizinkan memberi kalau Allah tidak mau. La haula wa la quwwata illa billah. Yang penting kita berusaha. Bertahun-tahun kita berniat. 2019 mantap, optimis berangkat. 2020 batal berangkat. 2020 sudah hampir 1 bulan mau berangkat, 2021 batal lagi. Wallahu alam zaman yang akan datang di tangan Allah. Namun kita tetap optimis melengkapkan pengamalan rukun Islam kita menjadi 5 ibadah haji. Apa? Kok bisa demikian? Allah mengizinkan. Ada hikmahnya.
Kita menangkap suasana demikian. Betapa mahal yang ibadah haji. Betapa tingginya martabat ibadah haji. Betapa tingginya ilmu dan kekuasaan Allah. Memantapkan iman kita, niat sudah mantap tapi belum berangkat, Allah tidak akan menyia-nyiakan niat hambanya. Inilah musibah yang membawa kepada tidak enaknya batin kita. Diuji kita oleh Allah. Musibah dan nikmat juga diberikan oleh Allah kepada kita. Diuji kita oleh Allah. Oleh kerana itu, apalagi sampai detik ini di Sumatera Barat, banyak yang menderita sakit, banyak penuh sesak. Rumah sakit di DKI Jakarta dan di Jawa Barat, banyak yang meninggal, banyak yang sakitnya dahsyat. Semuanya ada hikmah di sisi Allah. Oleh kerana itu, hadirin yang berbahagia, terakhir, seorang ahli kesehatan, namanya ialah Avicenna. Avicenna ini kalau di barat begitu sebutannya. Kalau kita di timur Indonesia ini disebut adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina di dalam buku besarnya Al-Qanun fi Tib, untuk menghadapi huru-hara dunia musibah yang begini dahsyat besar, supaya tenang kita menghadapinya, salah satu petunjuknya di antara 12 petunjuk, salah satunya untuk penutup pencerahan rohani kita kesempatan ini, ialah kata beliau, as-sifatul batinah indal musibah fa'alaikum bisalasati aqwal. Ada sifat batin kita dikala menerima ujian-ujian yang dahsyat ini, musibah yang begini besar. Bagaimana menghadapinya? Minimal kita ingat, nanti kita amalkan bersama. 3 kata. Pertama yang disebut dengan kata al-wahmu, kedua kata-kata itmi'nan, yang ketiga kata-kata as-sabru. 3 kata. Apa maksudnya al-wahmu? Al-wahmu, kata beliau dalam bukunya itu disebutkannya nisfudda. Waham itu separuh dari penyakit. Apa artinya waham? Hati gelisah, hati panik, tidak tenang menghadapi musibah yang kita hadapi. Kalau itu suasana yang hinggap sama kita, itu berarti separuh penyakit sudah ada sama kita. Hindari itu, tenang menghadapinya. Jangan gelisah kita, jangan panik kita. Memang mudah mengucapkan, mempraktikkannya susah. Yang kedua, al-itmi'nan nisfud dawa. Tenang menghadapi huru-hara itu, musibah itu adalah separuh daripada obat. Di begitu banyak kita sakit perlu berobat, kalau kita tenang menghadapinya, udah separuh modal ada sama kita. Hati-hati kita. Yang ketiga, as-sabru bidayatus syifa. Sabar itu tabah menghadapi suasana yang dahsyat kita hadapi, itu sudah permulaan dari sembuh. Siapa sakit yang tak ingin sembuh? Mari kita tabah menghadapinya. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk amal kita bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad